Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dipertemukan kembali di channel kami atau di konten kami, yang mana pada kali hari ini kita akan bahas tentang kejadian-kejadian atau peristiwa atau apa aja sih yang ada pada bulan Sya'ban, yang mana mungkin dari kalangan masyarakat, dari kalangan orang awam, mereka sudah tahu bulan Rajab itu apa saja yang terkandung di dalam bulan tersebut, atau Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, karena sudah lumrah, bahkan sudah banyak diceritakan oleh pedai-pedai atau pendakwah-pendakwah yang mana menjelaskan tentang bulan-bulan tersebut. Namun pada kali ini kita akan menjelaskan tentang bulan Sya'ban. Nah, insya Allah pada kali ini saya ditemani dengan orang yang sangat jauh sekali, orang Lombok ini. Orang Lombok. Sekarang berada di Bogor. Cari istri di Bogor. Cari istri di Bogor katanya. Amin. Alhamdulillah, saya dikunjungi oleh orang Lombok tersebut. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin, amin, amin. Nah, mungkin untuk sharing saja ya Ustaz. Sharing. Kita yang berbagi wawasan aja. Ya. Menurut antum atau menurut yang sudah antum pelajari, apa sih yang ada atau yang terkandung pada bulan Sya'ban tersebut? Silahkan dijawab. Nah, mungkin antum lebih tahu mengenai Ngopi. peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Sya'ban. Nah, yang mana yang sudah lumrah kan mengatakan bulan Rajab, misalnya sabda Rasul kan, bulan Rajab itu adalah bulan Allah dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad SAW, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Nah, sedangkan kalau bulan Rajab kan sudah lumrah apa peristiwa-peristiwa apa yang telah terjadi, misalkan di Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang di bulan Sya'ban itu kejadian apa-apa sih yang terjadi pada bulan Sya'ban tersebut? Sehingga begitu istimewa gitu, bahkan ada yang mengatakan bahwasanya puasa di bulan Sya'ban itu sangat afdol. Jadi ada juga yang mengatakan seperti itu ya. Nek, mungkin apakah bisa diperjelas kembali yang dimaksud Nabi Sya'ban syahri, bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Untuk penjelasan lebih dalamnya lagi seperti apa itu Ustaz? Karena secara kebiasaan Nabi kalau di bulan Sya'ban itu beliau itu memperbanyak puasanya, bahkan full di bulan Sya'ban tersebut puasa beliau. Iya. Sebagaimana riwayat hadis yang sudah umroh gitu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan kepada antum, pada Ustadz, yaitu peristiwa-peristiwa apakah yang terjadi di bulan Sya'ban yang terjadi di kalangan umat Islam pada zaman dahulu. Soalnya kalau mengenai bulan Sya'ban ini sangat minim sekali dalam artian kalau peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban itu masih banyak orang-orang yang belum ketahui. Beda halnya dengan Isra Mi'raj, karena sering diadakan Rajaban kan. Nah, kalau bulan Sya'ban ini jadi masih banyak orang yang belum ketahui peristiwa apa sih yang terjadi di bulan Sya'ban tersebut. Mungkin Ustaz bisa jelaskan supaya kita itu bisa mengambil pelajaran atau peristiwa apa gitu. Oke. Sejarahnya gimana? Insya Allah saya mencoba menjawab pertanyaan antum, kan, tapi mohon koreksiannya ketika ada kesalahan atau kekurangan dalam jawaban yang saya akan sampaikan. Ya. Gak apa-apa sambil ngopi. Ya, silakan sambil ngopi juga. Berkaitan dengan perkataan Nabi atau sabda Nabi Sya'ban syahri, karena berkaitan dengan ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan pada bulan Sya'ban tersebut. Apa ayatnya? Yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka oleh karena ayat tersebut turunnya pada bulan Sya'ban, maka Rasul menyebutkan Sya'ban tersebut adalah bulanku. Karena di mana pada bulan tersebut yang mengawali supaya bersolawat atau membacakan salat kepada Nabi kita Muhammad SAW itu adalah Allah sendiri. Innallaha, ya sungguhnya Allah yang memulai bersalawat kepada Nabi Muhammad, kemudian malaikat, maka diarahkanlah kepada umat Nabi kita Muhammad SAW agar mereka selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah disebutkan Sya'ban syahri. Oh, berarti itu Sya'ban, ketika sabda Nabi yang mengatakan Sya'ban itu sehari, itu salah satu asbabul wurudnya gitu. Ya. Sehingga dikatakan apa keluar hadis tersebut. Ya betul. Nah, dan pada bulan Sya'ban juga banyak kejadian yang mungkin kita ketahui. Salah satunya adalah perpindahan Ka'bah, perpindahan kiblat ke Ka'bah, yang mana Nabi kita Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala syariatkan, Allah wajibkan, yang mana arah kiblat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu menghadap Baitul Muqaddas. Ya. Maka selama 16 bulan adanya, dan Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam merasa rindu, merasa kangen, dan merasa lebih nyaman ketika beribadah mengarah atau kiblatnya itu menghadap Ka'bah. Maka di situ Nabi kita Muhammad SAW selalu memanjatkan doanya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di situ mungkin Nabi juga kelahiran Mekah gitu diantaranya. Ya. Dari situlah mungkin Nabi kurang nyaman ketika kiblatnya mengarah Baitul Muqaddas. Maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala selalu melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merasa nggak enak, terus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ awali wajhaka syatral masjidil haram. Maka disitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doanya Nabi kita Muhammad SAW, sehingga yang arah kiblat tadinya ke Baitul Muqaddas selama 16 bulan, maka diarahkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Baitullah atau ke Ka'bah. Itu kejadiannya bertepatan pada pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban yaitu diantaranya ya Baitul Muqaddas itu. Ya, perpindahan Baitul Muqaddas ke Baitul Haram atau ke Ka'bah. Nah, jadi perpindahan Ka'bah, perpindahan kiblat pada waktu itu, yaitu yang awalnya Baitul Muqaddas berpindah ke Baitul ke Mekah, itu pada bulan Sya'ban. Bahkan di antaranya syariat-syariat juga yang diwajibkan pada bulan Sya'ban adalah turunnya ayat ketika diwajibkannya puasa. Puasa. Turunnya wajibnya puasa, ayat puasa adalah pada saat bulan Sya'ban. Kemudian zakatul fitri, zakatul mal itu terjadi pada bulan Sya'ban. Jadi diturunkan pada bulan Sya'ban. Karena sebelum bulan Ramadan atau bulan puasa ya bulan Sya'ban. Nah, setelah habis bulan Sya'ban maka Allah langsung mewajibkan puasa. Itu bahkan Idul Fitri dan Idul Adha pun begitu juga turun ayatnya pada saat bulan Sya'ban tahun kedua hijrah Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, seperti itu. Nah, mungkin dari antum sendiri apakah masih ada gitu yang Anda ketahui tentang keistimewaan bulan Sya'ban itu sendiri? Ustaz. Mungkin insya Allah kita lanjutkan di episode selanjutnya. Oke. Ya. Insya Allah itu sekedar atau sekelumit ya yang apa-apa atau kejadian-kejadian yang terjadi pada bulan Sya'ban. Mudah-mudahan menjadi wawasan bagi kita semua. Amin. Agar kita mempunyai banyak wawasan mengenai tentang syariat-syariat Islam atau tarikhul Islam yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan silahkan kalian kritisi atau koreksi atau komentar yang baik, yang buruknya atau yang baiknya silahkan. Kita bebas kok, kita nerima di koreksi atau dikritisi. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.